Halo, selamat pagi pemirsa di Kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan, kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya bersama saya Jasmine Ramadi. Inilah kabar Sumatera untuk Anda. Sebelum saya lanjut, saya akan bacakan ada satu peraturan kepolisian negara RI nomor 7 tahun 2022 yang hingga saat ini masih berlaku tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara RI. Pada bab 1 di ketentuan umum, saya kutip dari peraturan itu tadi, pasal 1 angka 14 tertulis atasan adalah setiap pejabat Polri karena pangkat dan atau jabatannya berkedudukan lebih tinggi dari anggota yang dipimpin. Nah, itu yang dimaksud dengan atasan di situ. Kemudian pasal 1 angka 15 tertulis dan saya kutip bahwa bawahan adalah setiap anggota Polri yang karena pangkat dan atau jabatannya berkedudukan lebih rendah dari atasannya. Artinya dari dua pasal ini tadi, atasan itu ini, bawahan itu seperti ini. Kemudian di pasal 11 ayat 2 tertulis, saya kutip, setiap pejabat Polri yang berkedudukan sebagai bawahan dilarang melawan atau menentang atasannya. Oke. Kemudian ada lagi satu peraturan Kadif Propam nomor 1 tahun 2015 yang sampai sekarang masih berlaku. Pada pasal 8 huruf F tertulis dan saya kutip seperti ini. Anggota Polri pengemban fungsi paminal dalam melaksanakan tugas penyelidikan berwenang antara lain mengamankan sementara orang dan atau barang untuk kepentingan keamanan maupun penyelidikan. Nah, terkait ketentuan itu tadi yang saya bacakan, saya akan coba berikan ilustrasi bahwa ada seorang anggota Polri berpangkat AKP misalnya, kemudian dengan jabatan sebagai apa gitu ya, mendapat perintah dari atasannya berpangkat AKBP untuk datang ke satu tempat, kemudian menemui seseorang. Orang yang ditemui ini orang anggota Polri yang melaksanakan pengemban fungsi paminal, orang yang berwenang mengamankan. Kemudian ketika ketemu si atasan, sudah saya bacakan siapa atasan ya, siapa bawahan, memberikan perintah kepada bawahannya. Ya. Dia pangkatnya lebih tinggi, mempunyai kewenangan, berwenang untuk mengamankan. Ya. Kemudian ketika itu anggota Polri yang melaksanakan, yang mengemban fungsi paminal itu tadi, sedang melakukan tugas pengamanan dan penyelidikan terkait ada peristiwa tembak-menembak antara sesama anggota Polri. Ya. Kemudian si atasan memerintahkan kepada bawahannya untuk mengamankan
Sementara di atas sudah saya sebut dia mempunyai kewenangan untuk melakukan pengamanan. Ya. Benda berupa katakanlah DVR atau HP misalnya ya. Dan mengkoordinasikannya dengan Polres setempat. Kemudian perintah itu dilaksanakan oleh bawahannya dengan mengambil apakah itu HP atau DVR itu tadi ya. Dan mengkoordinasikannya dengan Polres setempat. Kemudian yang setelah diganti, si bawahan ini tadi dengan inisiatif sendiri agar fungsi dari alat yang diambil atau yang diamankan itu berkesinambungan atau tetap kontinu. Ya. Kemudian dia serahkan dengan seseorang yang pangkatnya lebih tinggi dari si orang yang memindahkan. Ya. Pertanyaan saya, ini ilustrasi seperti itu ya. Jelas ilustrasinya. Baik, saya Oke. cermati Bapak tadi. Pertanyaan saya, apakah orang yang atasan persis di atasnya si pelaku yang memindahkan berpangkat AKBP pada bidang yang sama yaitu bidang reserse katakan begitu ya. Apakah itu bisa saya sebut atau bisa dikatakan sebagai atasan dari si pelaku? Itu dulu. Baik, mohon izin yang mulia saya jawab. Tadi berdasarkan beberapa peraturan yang sudah kuasa hukum tadi sebut, baik itu Perkap maupun Perkadif kalau tidak salah. Ya ada Perkap nomor 7 dan kemudian Perkadif nomor 1 yang tadi disebutkan dengan pasal yang tadi juga sudah disebutkan. Intinya adalah bahwa di dalam terminologi atau definisi ya, definisi yang tadi disebutkan itu atasan itu adalah merupakan pejabat yang kedudukannya lebih tinggi. Ya, sebaliknya kemudian bawahan itu juga demikian. Jadi berkaitan dengan apa yang tadi disampaikan, termasuk juga di dalam setiap anggota Polri mempunyai dua fungsi tadi, yaitu fungsinya adalah di dalam kaitannya dengan paminal gitu ya. Itu mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai pengaman dan kemudian penyelidik. Ini yang harus dipahami, ini penting. Kenapa saya sampaikan? Karena ketika apa yang dilakukan oleh atasan maupun bawahan dalam kerangka untuk melakukan fungsi tersebut, maka ini masuk dalam kualifikasi hal yang tidak melawan hak sebagaimana yang tadi saya sampaikan, saya uraikan berkaitan dengan pasal 33 maupun pasal 32 ayat 1-nya. Nah, kemudian artinya bahwa atasan yang berwenang tadi, atasan mempunyai kewenangan untuk melaksanakan fungsi tersebut, maka dia mempunyai kewenangan atau berhak untuk memerintahkan kepada bawahannya ketika kedudukannya lebih rendah daripada yang si pemberi perintah tadi. Oke, sebentar. Demikian. Sebentar. Ini berjenjang ya. Jadi pertanyaan yang saya pertama itu tadi, si orang yang memindahkan itu mendapat perintah dari AKBP dulu. Ya. Nah, pertanyaan saya apakah ini atasannya atau bukan? Itu dulu. Atasannya. Atasannya. Ya. Artinya apakah kedatangan dia diperintahkan untuk datang ke satu tempat menemui seorang pejabat yang berpangkat kombes, kemudian yang sedang melaksanakan mengemban fungsi paminal, ya. Apakah kedatangannya ke sana itu dalam rangka dapat dikatakan melaksanakan perintah jabatan? Iya. Ya, oke, saya lanjut. Kemudian ketika ketemu dengan seorang yang berpangkat kombes ini tadi, orang yang berpangkat kombes ini berdasarkan arahan atau perintah dari atasannya lagi. Ya. Atasannya ini juga mendapat
perintah dari atasannya lagi. Ya. Nah, pertanyaan yang ketiga, apakah si pejabat yang berpangkat kombes yang sedang melaksanakan atau sedang mengemban fungsi paminal yang tadi saya katakan sedang memiliki kewenangan untuk mengamankan, apakah dia berwenang, apakah dia melawan hukum atau tidak memberikan perintah? Dia mempunyai kewenangan sesuai dengan peraturan Kadifropam. Dia sebagai atasan sesuai dengan Perkap. Melawan hukum atau tidak? Selama perintahnya menjalankan dua fungsi yang tadi saya sebutkan, yang tadi juga dipertegas oleh kuasa hukum tadi, yaitu fungsi pengamanan dan juga fungsi penyelidikan, adalah itu merupakan bagian yang dilakukan dalam memberikan perintah, maka ini tidak masuk dalam kualifikasi melawan hukum yang tadi saya sebutkan. Pemirsa, Kabar Sumatera akan kembali hadir dengan sejumlah kabar menarik lainnya. Tetap bersama kami. Menghadirkan informasi penting dan menarik. Kasus penularan varian Omikron di Jakarta Barat. Lembaga negara kita memastikan kesehatan terjaga di dunia yang mereka menawarkan melalui media sosial. Semua tersaji lengkap menemani waktu siang Anda. Saksikan Kabar Siang hanya di TV One. Agar tubuh menjadi sehat, Diperlukan motivasi. saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus Setiap Senin sampai Jumat. pukul 9 pagi. Hanya di TV One. Tidak paham. Silakan aja nanti saudara simpulkan dari pendapat ahli ini. Baik, sementara cukup yang mulia. Cukup. Ada lagi yang mulia? Sebenarnya kuncinya itu tadi itu kewenangan aja, ya. Makanya saya berkali-kali ingatkan bahwa jangan diulang lagi pertanyaan, walaupun dengan kalimat yang berbeda, tapi tujuannya adalah itu lagi itu untuk apa gitu loh. Siap Ya. yang mulia, siap. Terima kasih yang mulia. Ahli, kalau ilustrasinya menjadi seperti ini. Saya pemilik supir bus, perusahaan bus. Ya. Saya mempunyai 3 anggota, 3-tiganya ini sudah saya beri skill untuk mengemudi. A, B, dan C. Pada suatu hari, A dan B, C ini, saya pemilik bus bilang, udah si D aja yang tidak ada sprint, yang tidak punya SIM untuk membawa bis. Nah, ketika si D membawa bis, terjadilah laka lantas, tabrakan. Menurut pendapat ahli, ini masuk kesengajaan yang mana? Kepastiankah? Maksud atau kemungkinan? Terima kasih. Coba. Baik. Ini ada maaf yang mulia. Jadi kesengajaan yang mana kualifikasinya? Apakah kesengajaan maksud, kesengajaan sebagai kepastian, atau kesengajaan sebagai kemungkinan? Ya.
peristiwa terjadinya kecelakaan itu bisa terjadi, bisa saja tidak terjadi. Sehingga saya berpendapat bahwa ini adalah masuk dalam kualifikasi yang akibatnya adalah kesengajaan yang kemungkinan bisa terjadi. Kemungkinan, kesengajaan dengan kemungkinan ya, ahli. Halo, Iya, kemungkinan deh, Oke, sudah. terima kasih. Terus terkait dengan tadi tindakan prudence dan due of process of law. Due process of law, Pak. Iya, prudence Ya, satu, ya. prudence, dan dua, due process of law. Ini kan harus dibuatkan tadi, satu surat perintah, kedua berita acaranya, begitu ya? Sesuai dengan ketentuan hukum acara. Bahkan di Perkadip sendiri ada tindakan fungsi paminal itu, pencatatan semua harus ada tindakan berita acaranya. Saya mau menambahkan itu aja. Terima kasih Yang Mulia. Tidak pertanyaan Yang Mulia, hanya menambahkan saja. Iya. Terima kasih Yang Mulia. Jadi Menambah- juga tidak menambahkan saya apa jawab ya? juga. Ya, tunggu, menambahkan apa? Oh iya, itu menambahkan pendapat dia, bukan menambahkan pendapat ahli kan gitu. Bukan menambahkan pendapat saya, sehingga Iya. saya tidak berpendapat Yang Mulia. Iya, ya. Tambahkan aja nanti dalam tuntutan saudara, ya. Silakan. Ya, tambahan Yang Mulia. Terkait tadi pengertian atasan dan bawahan, tadi saya menarik di situ. Atasan dan bawahan. Ketika ada suatu organisasi kelembagaan, menurut saudara ahli, kalau ada suatu organisasi, ada satu kepala, kemudian ada di bawahnya lagi kabit atau ke bawah lagi kabak, ada lagi satu organisasi seperti itu. Kemudian ada dalam satu kepala dalam satu bidang memerintahkan seseorang yang ada di bidang lain. Apakah disebut perintah dari atasan ke bawahan? Mohon saya berikan ilustrasi contoh juga, karena Ya. tadi saudara juga memberikan contoh ilustrasi. Jadi ada satu perintah di fakultas. Saya karena terbiasa di fakultas Yang Mulia. Di fakultas itu kan terdiri dari beberapa, setelah dekan ada beberapa wakil dekan. Wakil dekan itu membawa bidang-bidang yang berbeda-beda. Ada akademik, non-akademik, dan seterusnya, kemahasiswaan misalkan. Nah, boleh nggak dekan memberikan perintah langsung kepada bawahan yang tidak langsung kepada wakil dekan? Ini kan ilustrasi contoh saja. Boleh. Wong dekan memberikan perintah kepada saya yang bukan struktural saja bisa dilakukan itu. Selama saya memang berada dalam sebuah institusi tersebut. Kecuali kalau dekan memerintahkan, tadi yang saya contohkan ada lagi, dekan fakultas kedokteran memerintahkan kepada saya. Saya kira tidak ada korelasinya, karena saya tidak berada dalam satu institusi yang tadi saya sebutkan. Saya kira jawaban saya dengan menggunakan ilustrasi demikian, Yang Mulia. Ya, terima kasih. Kemudian untuk atasan bawahan tadi, apakah masuk dalam satu struktur saja atau bisa menyamping seperti tadi yang saya sampaikan? Tadi sudah saya jawab berkali-kali Yang Mulia. Berarti menurut saudara tadi, kalau saya pahami jawaban dari ilustrasi saudara, berarti bisa menyamping juga? Ya, karena kan tadi bawahan itu bisa saja langsung ke bawah, bisa kemudian ke mana, bisa saja. Selama itu di bawahannya. Jadi antara pimpinan fakultas kan, pimpinan tertinggi di fakultas adalah dekan. Ya, kemudian ke bawahnya ada wakil-wakil dekan. Nanti kemudian ada ke samping lagi, ada demikian. Maksud saya ke samping itu bukan dalam satu susunan struktur organisasi, ada struktur organisasi lain. Ya nggak bisa dong Pak. Nggak bisa. Ya logikanya ya nggak bisa. Terima kasih. Iya. Cukup ya. Baik ahli ya, sedikit saja. Kalau kita bicara teori kesengajaan, tentu berkaitan dengan soal doktrin ya, saudara ahli ya. Sejak teori kesengajaan baik itu kehendak maupun pengetahuan atau membayangkan itu kan sejak awal abad 19 ya. Teori kehendak dari von Hippel, dari teori membayangkan dari Frank. Nah, sampai sekarang itu ada enggak perkembangan teori tentang kesengajaan itu? Karena selama saya menjadi hakim pidana kurang lebih 20 tahun, dan kita juga sedang menempuh S3 juga, teori kesengajaan dari sejak, ya ini saja,
Betul tidak ahli? Ya betul yang mulia. Belum ada perkembangan terbaru tentang teori kesengajaan. Makanya kalau ahli pidana dihadirkan ke persidangan kemudian membahas soal kesengajaan, bukan berarti hakim pidana itu menyepelekan, tidak. Tapi tidak memperoleh hal yang baru. Teori, kalau yang kaitan dengan teori ya, tidak ada yang baru. Betul tidak, Prof? Ya. Belum ada. Ya. Belum ada teori yang terbaru kan? Ya, prinsipnya yang tadi sudah saya sampaikan teorinya. Ya. Jadi kita sepakat pada hal itu. Nah pertanyaannya, karena ini kaitannya dengan soal pembuktian ya, sengaja atau tidak, secara melawan atau tidak. Nah kembali kepada praktek dikaitkan dengan pembuktian aktor reses kan begitu? Sepakat tidak, Prof? Ya. Ya. Nah karena nyambung dengan apa yang disampaikan oleh tim penasihat hukum tadi kan menyangkut soal keyakinan hakim kan begitu. Nah, kalau berkaca dari situ, tentu teori kesengajaan hakim teori yang digunakan itu saja, tapi kembali kepada praktek. Makanya untuk membuktikan hal itu kita kan tahu ada perkara-perkara yang sangat sulit seperti perkara Jessica, perkara terbunuhnya Munir gitu kan. Ya. Untuk membuktikan sengaja, membuktikan secara melawan hukumnya di mana. Kan kembali pada praktek. Gitu loh. Jadi yang saya tanyakan kepada ahli. Ada teori di dalam kesengajaan itu teori determinan dan teori interdeterminan. Bisa dijelaskan, Prof? Kaitannya dengan soal ini loh untuk kesengajaan ini. Ya ini kan jadi intinya sebenarnya ini termasuk dalam kualifikasi variabel pengaruh dan terpengaruh yang mulia. Jadi mana yang paling dominan? Yang mana yang paling dominan yang kemudian mempengaruhi bahwa suatu perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku ini memang sengaja dilakukan dan kemudian dia juga tadi sudah saya jelaskan bagaimana menghendaki maupun mengetahui. Mana faktor-faktor yang paling dominan yang kemudian menyebabkan si pelaku ini adalah melakukan perbuatan dengan sengaja tadi. Intinya determinan, interdeterminan seperti itu yang mulia. Baik, kalau dikaitkan dengan hal itu, artinya si pelaku itu sendiri ketika ada pengaruh itu, pengaruh kan bisa datang dari lingkungan, bisa dari atasan, bisa dari karena tugas dan sebagainya. Bisa nggak si pelaku itu sebenarnya sudah menduga, oh kalau ada pengaruh seperti ini saya harus melepaskan dari pengaruh itu? Ya, kalau soal bisa tidaknya tentu kembali bisa ke pelaku mulia. ya. Kembali ke pelaku Baik. dalam menyikapi kondisi-kondisi tertentu sesuai dengan sekuen waktu. Nah artinya kalau kita kaitkan dengan pasal 51 ayat 2-nya soal itikat baik itu kan di sana disyaratkan tidak boleh ada keraguan-raguan untuk menerjemahkan ini loh benar atau tidak. Artinya dia harus punya seperti itu ya, nggak boleh ragu-ragu tadi ya. Betul yang sebagai mulia. Patokan untuk mengkualifikasi ini ada itikat baik atau tidak. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Pemirsa, kami akan kembali hadir dengan sejumlah kabar menarik lainnya usai jeda. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget?
Aku lagi nonton sinetron Mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semua. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget Mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! tv1news.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap, menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi, news, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tv1news.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apapun yang dilakukan pemerintah, kalau rakyat tidak percaya, itu akan kehilangan trust. Saya percaya orang-orang yang duduk di pemerintahan tahu apa yang harus dilakukan. Peranan dari pemerintah daerah itu menjadi kunci memimpin untuk pelaksanaan penanggulangan COVID. Karena rumah sakit ini penuh, akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali isolasi mandiri. Saksikan Catatan Demokrasi Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live hanya di TV One. Bila selama ini Anda mengenal pizza dengan topping daging, ayam, ataupun jamur, maka pizza yang satu ini menggunakan bahan dasar yang unik atau berbeda, yaitu pizza andaliman. Nah, pizza ini hanya bisa Anda jumpai di kota Balige, Sumatera Utara. Seperti apa keunikan ataupun cita rasa khas dari pizza andaliman ini? Saya akan mengajak Anda ke dapur pizza andaliman. Restoran Pizza Andaliman berdiri sejak 2015 di kota Balige, Sumatera Utara. Dari namanya saja, restoran ini mengandalkan citra rasa lokal. Karena andaliman adalah bumbu dapur sejenis merica khas tanah Batak. Inilah kalau biji andaliman ini langsung yang dipetik dari pohonnya. Jadi kalau orang Batak itu biasa buat sambal, hanya ini dengan cabai pun, Mbak misalnya makan apapun, ditambah perasan, hanya ini saja luar biasa, perasan jeruk, apapun. Tapi sambal mentah, cabai rawit dengan ini sudah enak. Nah, ini di kulitnya, ada teman saya yang memang meneliti ini dari ITB, bahwa dia ada di kandungan yang seperti atsiri yang membuat, mungkin ini juga salah satu membuat orang Batak sangat pemberani. Jadi di kulitnya itu membuat seperti ada energi yang membuat kita ya. Saya sampai bilang ini andaliman ini andalkan iman. Jadi orang Batak mungkin salah satu yang membuat orang Batak itu berani-berani mungkin. Nah, ini kita buat di toppingnya nih. Dikit ya ditaruh di topping sebagai pewangi, nanti kerasa walaupun dia sedikit tapi akan cukup terasa ya. Tak hanya itu, andaliman konten lokal lainnya juga ada di topping pizza yang tidak mungkin ditemukan di pizza yang aslinya adalah kuliner Italia. Seperti teri Medan, daun bawang, dan kacang panjang. Dengan inovasi ini, pemilik restoran mencoba bersaing dengan restoran pizza Waralaba. Enak sih, Kak. Enak. Pertama kali. Ya, bakal nyoba lagi. Pernah nyobain menu seperti ini di mana? Belum, justru unik ya. Kita cobanya baru di sini. Andaliman kan khas Batak ya, coba gitu. Aneka pizza andaliman dijual dengan kisaran Rp65.000 hingga Rp80.000. Nama andaliman yang merupakan produk tani khas Batak juga menjadi daya tarik tersendiri bagi turis yang mencari kuliner khas Balige. Dari kota Balige, Sumatera Utara, Wanasari Ferrari Narotama, TV One mengabarkan. Demikian kabar Sumatera hari ini pemirsa, saya Jasmine Rahmadi mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.